Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang terhormat Ibu Vanessa Femilda. Semoga selalu sehat. Baik, nama saya Abu Yazid. Di sini saya perwakilan kelompok 9 mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Perkembangan Media Video sebagai bentuk integral produk audio dan visual. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Abu Yazid, kemudian Sylvia Rahmah dan juga Nabila Rahmah. Baik, adapun yang akan kami bahas dalam pembelajaran atau presentasi kami ini yaitu ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian media, pengertian video pembelajaran, media audio dan visual, manfaat perkembangan media info, dan kelebihan dan kekurangan media info. Nah, baik. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Apa itu media? Apa yang dimaksud dengan media? Nah, secara etimologis, secara bahasa, media adalah bentuk jamak dari kata medium, yang artinya pengantar atau penghubung atau perantara. Nah, media yaitu sebagai penyalur informasi kepada penerima informasi. Nah, lebih jelasnya lagi, media itu adalah sesuatu yang dapat menghubungkan atau menyalurkan atau mengantarkan sebuah informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Nah, lebih kita jelaskan bahwa media yaitu suatu alat atau penghubung atau pengantar atau perantara, sesuatu yang mengantarkan informasi-informasi, baik itu konsep belajar ataupun prinsip-prinsip belajar ataupun prosedur-prosedur belajar kepada penerima informasi. Nah, itu yang disebut dengan media atau lebih gampangnya kita sebut dengan pengantar atau perantara. Baik, yaitu slide selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pengertian dari video atau video pembelajaran, lebih tepatnya yaitu video pembelajaran. Apa itu video pembelajaran? Video pembelajaran merupakan media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik itu berisi konsep, prinsip prosedur, teori pengetahuan, dan membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video, video sendiri itu apa? Video sendiri yaitu merupakan media yang dapat berupa audiovisual yang dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Nah, unsur audio yaitu, video itu adalah sesuatu yang dikenal dengan media audiovisual. Nah, dari kata audiovisual sendiri berarti media ini mengandung dua unsur, yaitu ada audio atau sesuatu media atau sesuatu barang yang dapat menimbulkan suara dan akhirnya bisa menimbulkan suara yang dapat kita dengar, atau unsur audio atau unsur dengar. Dan unsur yang kedua yaitu unsur visual atau tampak. Jadi unsur visual yaitu unsur yang tampak, yaitu sesuatu yang dapat kita lihat. Nah, artinya apa itu video? Yaitu suatu bentuk media yang mengandung audio dan visual yang disajikan secara serentak. Jadi ada suara dan juga ada tampilan. Ya. Jadi media audio yaitu video itu termasuk media audio visual yang di dalamnya ada unsur audio atau hal yang dapat didengar dan juga visual atau sesuatu yang dapat kita lihat. Nah, jadi video itu merupakan media yang menyajikan audio visual. Nah, sedangkan video pembelajaran itu apa? Nah, video pembelajaran adalah suatu bentuk atau pengantar atau media yang berisi suatu video yang bermedia audio visual yang di dalamnya terdapat konsep-konsep pembelajaran atau teori pengetahuan ataupun prinsip prosedur. Nah, seperti yang kita lakukan presentasikan inilah termasuk dengan video pembelajaran. Nah, video merupakan bahan ajar yang dikerjakan melalui pita video atau suara video dan dapat dilihat melalui VCD player. Nah, seperti pembelajaran kita ini yang dinamakan dengan video pembelajaran. Kenapa? Karena video pembelajaran yang kita tunjukkan ini termasuk sumber media audiovisual, yaitu kita dapat mendengar suara dari penjelasan materi dan kita juga dapat melihat pemaparan materi. Nah,
Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu media audiovisual dan juga manfaatnya. Media audiovisual merupakan kombinasi antara audio dan visual. Media ini jika digunakan akan melengkapi dan mengoptimalkan pembelajaran atau penyampaian bahan ajar terhadap siswa. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran ini dapat menggantikan tugas dan peran guru dalam batasan tertentu untuk sementara. Dalam hal ini, guru tidak selalu menjadi penyaji materi karena penyajian materi dapat menggunakan media yang ada dan tersedia. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator belajar, yaitu memudahkan siswa dalam pembelajarannya. Seperti yang telah dikatakan Anderson juga bahwa media audio dan visual merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai unsur audio dan juga unsur gambar yang dijadikan satu dalam pita video. Dan rangkaian gambar elektronis tadi kemudian diputar dengan menggunakan suatu alat, yaitu video cassette recorder atau video player. Contoh dari media audio dan visual diantaranya seperti program video atau televisi pendidikan, kemudian video atau televisi instruksional, dan juga slide suara. Tujuan dari media audio visual itu sendiri yakni untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan rangsangan berupa gambar bergerak dan suara, dan juga untuk menyampaikan pesan dan juga untuk mempengaruhi sikap dan emosi siswa. Langkah penggunaan media audio dan visual yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni menyiapkan alatnya lebih dahulu seperti laptop, sound, dan video pembelajarannya. Yang kedua, memastikan peserta didik duduk dalam keadaan nyaman. Yang ketiga, yakni saat menyaksikan video, guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir yakni peserta didik siap untuk menyaksikan video pembelajaran tersebut. Nah, berikutnya yaitu kita akan membahas apa saja manfaat dari media audiovisual. Untuk yang pertama yaitu untuk membantu tenaga pengajar dalam pencapaian efektivitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang terdapat banyak praktek dan pembelajarannya. Yang kedua yaitu dapat memaksimalkan dalam tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat dan tepat. Yang ketiga yakni dapat melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam merangsang minat belajarnya. Yang keempat, dapat memancing peserta didik untuk berdiskusi dengan teman sekelasnya terkait penjelasan dari video yang disajikan. Kemudian peserta didik diharap untuk lebih berkonsentrasi dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelasnya. Dan masih banyak lagi manfaat dari media audio dan visual itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media video. Yang pertama itu ada kelebihannya. Pertama, dengan menggunakan video yang disertai suara atau tidak, kita dapat menunjukkan kembali gerak tertentu. Jadi ketika kita menggunakan suatu media video ini yang disertai suara, kita dapat menunjukkannya gerak kembali kepada peserta didik. Yang kedua itu ada materi yang disampaikan akan lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Jadi melalui media video ini diharapkan peserta didik itu lebih mudah memahami suatu materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga itu ada peserta didik akan lebih mudah mengingat materi pembelajaran. Dan melalui
media video ini diharapkan juga peserta didik itu lebih mudah mengingat materi pembelajarannya. Yang keempat itu dapat mengurangi rasa bosan selama pembelajaran. Jadi media video ini merupakan alat alternatif yang bisa digunakan dalam pembelajaran agar pembelajaran itu tidak terlalu monoton. Dan yang kelima ada materi yang akan dibawakan akan menarik minat peserta didik. Nah, melalui media video ini diharapkan itu peserta didik itu memiliki minat ketertarikan terhadap sebuah materi yang kita ajarkan. Kemudian kekurangan dari media video ini, yang pertama itu ada penggunaan media video akan membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang banyak. Jadi ketika kita menggunakan media video ini, kita memerlukan waktu dan juga biaya yang banyak untuk menggunakan media tersebut. Yang kedua itu tidak semua siswa dapat menerima maupun mengikuti informasi yang disampaikan atau materi yang dibawakan melalui media video. Jadi tidak semua siswa itu dapat memahami dan menerima atau mengikuti informasi atau materi yang disampaikan melalui media video. Jadi kita selain memaparkannya lewat media video pembelajaran, kita juga perlu menjelaskannya kembali atau menjelaskan ulang kembali. Terus yang ketiga itu ada komunikasi akan bersifat satu arah dan perlu diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik lainnya. Jadi ketika kita menggunakan media video ini akan terjadinya komunikasi satu arah. Jadi perlu umpan balik lainnya. Yang keempat itu ada video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali video dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Jadi media video pembelajaran ini tidak selamanya itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, kecuali ada beberapa video yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan materi tersendiri. Dan yang kelima itu ada materi pendukung video membutuhkan alat atau proyeksi untuk menampilkannya. Jadi media video ini membutuhkan alat bantu untuk menyampaikannya kepada peserta didik seperti proyektor, laptop, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.